Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi cerita. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Kematian yang disebabkan oleh satu invasi adalah ratusan juta nyawa. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya akan mati untuk memperjuangkan Senshi. Semakin lama pertempuran berlarut-larut, semakin besar korban jiwa. Lalu kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Shoyan. Aku mendapat kabar bahwa di medan baris ketiga di wilayah barat kita sekarang ada beberapa musuh yang lolos. Aku dengar ada monster tingkat roh. Jadi kami harus bergegas dan memberi bantuan kepada mereka. Ucap Sheshe dengan ekspresi serius. Mereka terus bergerak maju dan mayat-mayat di sekitarnya menjadi semakin banyak. Shoyan juga tidak menyangka bahwa dunia Senshi memiliki kenangan yang sangat tragis. Pemandangan yang dia lihat saat ini membuatnya merasakan berat. Baru saat ini Shoyan merasakan semacam ketakutan yang belum dia rasakan sebelumnya. Di dalam benaknya, ini adalah dunia Senshi di masa lalu. Tapi hal semacam ini bisa terulang kembali di masa depan ketika dunia Senshi diserang. Di dunia nyata sudah tidak ada Susang. Jika invasi meletus, jumlah kematian pasti akan sangat mengerikan. Setelah Susang mati, bagaimana dunia Senshi menghadapi dunia Taisu yang lebih kuat? Memikirkan ini, tinju Shoyan terkepal erat dan detak jantungnya berdetak dengan sangat cepat. Tampaknya Jie benar-benar ingin membuat Shoyan melihat pemandangan ini. Bahkan Shoyan tidak berani membayangkan untuk saat ini bagaimana dia harus menghadapi dunia Taisu. Kekuatan, hanya kekuatan menjadi jawabannya. Gumam Shoyan menarik nafas dalam dan mengembalikan akal sehatnya. Pada saat ini, Sheshe yang memimpin jalan tiba-tiba saja menghentikan sosoknya. Dari kejauhan dapat terlihat ada kilatan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Setelah itu suara ledakan segera menyebar, dan Shoyan melihat bahwa formasi besar tertembus oleh seberkas cahaya tersebut. Di dalam pandangan Shoyan sendiri, sebuah bintang tiba-tiba runtuh dan meledak. Kekuatan ledakan bintang itu begitu kuat, sehingga lubang cacing muncul dalam kehampaan di tempat ledakan bintang itu berada. Ketika Shoyan melihat lubang cacing itu, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Apakah ini jalan pintas untuk invasi mereka? Gumam Shoyan. Namun segera terbukti bahwa firasat Shoyan memang benar. Detik berikutnya dia melihat lautan sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari lubang hitam itu. Tepat ketika Shoyan dan yang lainnya masih dalam keterkejutannya, mereka mendengar suara gemuruh melewati mereka. Sosok yang tak terhitung jumlahnya itu melesat seperti belalang terbang, dan seberapa sosok mengendarai beberapa monster besar. Mereka yang lewat tidak lain adalah orang-orang dari dunia Senshi yang menyapu ke tempat ledakan. Detak jantung Shoyan terus bergerak lebih cepat, seolah-olah dia melihat tempat dunia dia berada dan persatuan upaya bersama. Di antara orang-orang ini bahkan ada tingkat Doshan. Tampaknya mereka semua tidak takut, dan Shoyan melihat semangat bertarung pada wajah mereka. Apakah ini medan perang tingkat ketiga? Gumam Shoyan. Sekarang pertempuran sengit akan segera pecah, dan dunia Senshi memiliki keunggulan absolut dalam jumlah. Tetapi monster-monster di sana sangatlah kuat dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Tidak diragukan lagi bahwa serangan mereka pasti sangat mematikan bagi orang-orang yang berada di bawah tingkat dewa. Selain itu jumlah monster tingkat raja juga tidak sedikit. Bahkan jika ada 100 orang tingkat dewa, mereka dengan mudah dikepung dan ditekan. Begitu mereka diserang secara fatal, para dewa itu masih dapat dilenyapkan. Perang yang terjadi di depan Shoyan sangat kejam. Banyak darah dan daging berceceran di mana-mana. Itu seperti api penyucian yang berdarah. Semuanya tetaplah waspada. Monster tingkat roh datang, teriak Sheshe. Namun ketika Sheshe baru saja menoleh untuk memperingatkan, dia mendapati bahwa sosok Shoyan sudah menghilang. Pada saat dia memperhatikan ke sisi yang jauh, Sheshe melihat bahwa Shoyan sudah mengeluarkan penguasa Swan di tangannya yang diselimuti oleh api guntur, dan dia bergegas ke medan perang. Apakah ini kenangan atau hal yang nyata? Aku harus membunuh para bajingan ini hari ini, ucap Shoyan yang dipenuhi amarah. Terlepas dari keaslian tempat ini, Shoyan benar-benar tenggelam di dalamnya pada saat ini. Niat bertarungnya sudah melonjak dan dia tidak akan memaafkan musuh yang ingin menghancurkan dunia Senshi. Shoyan membanting penguasa Swan di tangannya dan dengan cepat membombardir monster-monster aneh ini.
Xiaoyan melihat dengan matanya sendiri bahwa beberapa kultivator sensi yang melawan makhluk abadi tidak takut sampai mereka terbelah dua oleh monster itu. Daging dan darah mereka berterbangan dan tidak ada yang pengecut. Semakin banyak mereka bertarung, semakin berani semua orang itu. Dan tujuan mereka jelas sama, yaitu mempertahankan dunia sensi. Tidak peduli berapa banyak musuh yang datang, selama masih memiliki energi yang tersisa, orang-orang ini akan terus bertarung. Bahkan jumlah orang milik sensi yang bergabung di medan perang masih meningkat. Mereka bergabung dari segala arah dalam kehampaan. Beberapa adalah individu dan beberapa adalah sekte keluarga. Dan mereka semua mengeluarkan kekuatan penuh. Tidak peduli apa jenis keluhan atau dendam lama yang ada. Pada saat ini, semua orang menyampingkan kebencian mereka sebelumnya dan berjuang bersama untuk dunia mereka sendiri. Sementara itu ketika sosok Xiaoyan melintas di medan perang, metode pertempurannya sangat mendominasi dan dia hampir membunuh musuh sebanyak 1000. Xiaoyan bahkan lebih berani. Dia melawan monster yang kuat dan membunuh monster tingkat raja berturut-turut. Pada saat ini di medan perang, selama itu orang-orang dari dunia sensi, mereka semua adalah kawan sehidup semati. Itu karena mereka semua berjuang untuk tujuan bersama dan untuk dunia sensi. Semangat juang yang mengerikan menyelimuti seluruh medan perang. Namun monster di lubang hitam masih berhamburan keluar. Mereka tampaknya tahu bahwa sebagian besar kultivator kuat telah pergi ke medan perang tingkat kedua dan pertama. Karena medan pertempuran tingkat pertama tidak dapat ditembus, mereka memilih medan pertempuran tingkat ketiga di mana tingkat invasinya sangat lemah. Di sisi lain, para kultivator di medan pertempuran tingkat kedua sudah mengetahuinya dan segera mengirim bala bantuan untuk mendukung pertempuran di medan perang baris ketiga. Oleh karena itu, tugas semua orang di sini adalah untuk menahan monster-monster ini dan menunggu sampai bala bantuan dari baris kedua tiba. Monster tingkat raja masih bisa diselesaikan dengan pengepungan, tetapi penampilan monster tingkat roh itu benar-benar menghancurkan di medan perang. Setidaknya di mata monster tingkat roh, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Selama monster itu mengambil tindakan, dia pasti membunuh. Monster biasa memiliki warna tubuh merah tua dan lengan mereka dapat diubah menjadi senjata. Dapat dikatakan bahwa jika jumlah monster-monster ini sama, maka perang ini berubah menjadi medan pembantaian mutlak. Setelah perang berlangsung selama beberapa bulan, di dalam lubang hitam pada saat ini, monster aneh perlahan-lahan bergerak keluar. Kemunculannya yang tiba-tiba ini meningkatkan kepercayaan diri pada monster-monster lain. Penampilannya jelas berbeda dengan monster tingkat raja, dan tubuhnya ditutupi dengan banyak garis. Garis-garis itu memancarkan cahaya, dan ada sepasang sayap tumbuh di belakangnya. Monster tingkat roh telah muncul, ucap seseorang sambil berteriak. Sebuah suara keluar di medan perang, dan mata semua orang tertuju pada monster itu. Hanya keabadian kaisar yang mampu menghadapi monster tingkat roh. Jika itu dibawa ke abadian, di mata monster itu mereka semua seperti semut yang lemah. Namun pertempuran masih terus berlangsung. Awalnya Xiaoyan berpikir bahwa tidak ada yang berani maju untuk bertarung. Tapi tanpa diduga, dia melihat bahwa ada Dewa Bintang 8 dan bahkan 9 melesat ke bagian depan. Lalu dalam sekejap, sudah ada ribuan orang yang bergerak. Ternyata dunia sensi di masa lalu ada begitu banyak orang kuat. Gumam Xiaoyan. Jika melihat dunia sensi yang sekarang, Dewa Bintang 9 sangatlah langka. Bahkan meskipun mereka bukan yang teratas, mereka masih termasuk jajaran teratas dari kultivator hebat. Namun pada zaman kuno ini, terdapat banyak Dewa Bintang 9. Jika mereka diberi waktu, mereka mungkin dapat dipromosikan menjadi keabadian kaisar. Ternyata dunia sensi masa lalu mempunyai banyak orang yang kuat. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Di zaman kuno, Dewa Bintang 9 bukanlah hal yang langka seperti di saat ini. Di zaman itu semua orang akan mudah mencapai Dewa Bintang 9. Dan jika bukan karena perang ini, mereka pasti sudah mencapai keabadian kaisar. Berapa banyak pertempuran yang telah mereka lalui hingga menyebabkan dunia sensi yang sekarang menjadi layu seperti ini. Gumam Xiaoyan. Di kekosongan lautan barat ada begitu banyak Dewa Bintang 9. Tentu saja eksistensi kuat bukan hanya apa yang dia lihat di depannya. Memikirkan ini, Xiaoyan bahkan tidak bisa menahan desahan karena betapa kuatnya dunia sensi zaman kuno di matanya. Membandingkan dunia sensi kuno dengan hari ini, meskipun pemahaman Xiaoyan tentang dunia sensi saat ini tidak menyeluruh,
di permukaan itu jauh lebih lemah daripada dunia sensi kuno. Xiaoyan sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Apakah dunia Taisu lebih kuat atau lebih lemah jika dibandingkan dengan monster aneh yang menginvasi dunia sensi kuno? Jika dunia Taisu lebih kuat, maka nasib dunia sensi mungkin lebih mengerikan daripada sensi kuno. Sensi hari ini tidak memiliki dewa tertinggi Susang. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang dunia Taisu, tetapi dinilai dari bayangan hitam yang memasuki dunia sensi saat itu, sudah cukup membuktikan kekuatannya. Hal itu menunjukkan bahwa dunia Taisu bukanlah dunia biasa, dan Xiaoyan juga melihat banyak gambaran yang ada di dalamnya. Sepertinya apa yang dikatakan QQ memang benar. Dunia sensi mungkin akan dihancurkan. Dengan dunia sensi yang memiliki masalah internal dan eksternal, bagaimana bisa aku mempertahankannya? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Dunia sensi di zaman kuno begitu bersatu. Ini karena mereka memiliki keberadaan dewa tertinggi Susang, yang membuat setiap orang dapat melihat harapan darinya. Sekarang dewa tertinggi sudah mati, jadi siapa yang dapat memiliki pengaruh mutlak sepertinya di dunia sensi saat ini, sehingga dapat membuat semua orang bersatu. Situasi di dunia sensi saat ini sangat mengerikan. Meskipun Ratu Kuil kuno sudah membuat persiapan, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memastikan bahwa semuanya bisa dilakukan. Apalagi ini bukan lagi sesuatu yang dapat diselesaikan oleh sumber daya manusia. Meskipun sang ratu memang kuat dan alam dewa kuno telah mengumpulkan banyak orang kuat juga, tetapi jelas itu masih jauh dari kata cukup untuk menghadapi terlalu banyak invasi. Dan jika ini masalahnya, dunia sensi tidak akan memiliki harapan sama sekali. Mata Xiaoyan pun menunjukkan kebingungan ketika memikirkan hal ini. Pada saat ini, dia melihat adegan dan gambaran di mana dunia sensi kuno menanggapi masa-masa invasi. Pada saat inilah, Xiaoyan merasakan keputusasaan yang dia lihat tentang invasi di dunia sensi untuk pertama kalinya. Bahkan sepertinya itu membuat Xiaoyan merasa bahwa semua usahanya saat ini seperti burung yang terbang menembus badai, yang mana dia tidak dapat menemukan harapan sama sekali. Kini ketika Xiaoyan merasakan keputusasaan di dalam hatinya, semua gambaran di sekitarnya tampak seperti tertiup angin, dan sekitarnya berubah menjadi ruang yang gelap. Jie, kamu seharusnya sudah mengetahuinya sejak lama, bukan? Ucap Xiaoyan. Gambaran barusan memberi Xiaoyan banyak inspirasi, dan itu juga memungkinkan Xiaoyan untuk melihat bagaimana dunia sensi di zaman kuno menghadapi sebuah invasi. Tidak ada akhir waktu, bahkan aku tidak bisa melihat akhir dari semua ini, ucap Jie. Akhirnya suara Jie bisa terdengar oleh Xiaoyan dari suatu tempat. Apakah dunia Taisu lebih kuat daripada kawanan monster aneh itu? Tanya Xiaoyan. Untuk dunia sensi, perbedaan antara keduanya tidak terlalu besar. Unit tunggal dunia Taisu lebih kuat dan kelompok monster lebih kuat. Jadi tidak ada kesimpulan yang akurat tentang kekuatan keseluruhannya, ucap Jie. Sangat sulit bagi dunia sensi kuno untuk melawan invasi. Sekarang, apakah dunia sensi tanpa Susang benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan invasi itu? Tanya Xiaoyan. Ini adalah keraguan terbesar di hati Xiaoyan. Dia adalah reinkarnasi dari Susang. Tapi saat ini, kekuatan dan rasa hormatnya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Bahkan jika Xiaoyan memiliki fondasi doki lebih dari 100 juta, ditambah dengan meridian ganda yang bisa meningkatkan dokinya hingga menjadi 200 juta, dan juga dengan kekuatan dari api iblis, Xiaoyan tidak akan punya masalah besar untuk menerobos ke 300 juta fondasi doki. Dengan 300 juta doki ini, kekuatan Xiaoyan hanya pada tahap akhir dari Dewa Bintang 8. Bahkan jika ada tambahan dari avatarnya, dengan kekuatannya Xiaoyan saat ini, dia tidak akan bisa mencapai kekuatan dewa tertinggi untuk menyatukan semua orang. Tentu saja perang bukanlah faktor penentu bagi satu orang. Bahkan orang yang kuat pun tidak dapat melakukannya. Jika seseorang kuat, tidak mungkin memiliki kekuatan untuk mengatur dunianya sendiri. Perang adalah ujian bagi seluruh dunia, tetapi dunia yang luas telah memberikan pelajaran dari masa lalu. Tidak peduli seberapa kuat dunia itu, jika tidak ada pemimpin dan tidak dapat bersatu untuk melawan musuh, hasilnya pasti akan gagal. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang duniamu sendiri. Untuk dunia sensi hari ini, aku dapat memberitahumu dengan jelas. Sebenarnya kekuatannya lebih kuat daripada era di mana Susang masih hidup, ucap Jie yang masih belum menunjukkan sosoknya. Suara Jie keluar secara perlahan, sementara Xiaoyan masih melihat malapetaka dewanya dan tidak bisa melihat penampilannya sama sekali.
tapi itu memberinya perasaan dejavu. Dunia sensi tidak selemah yang kamu pikirkan, dan tentu saja itu juga tidak sekuat yang aku katakan. Tetapi dunia sensi di era ini memang lebih kuat daripada saat Susang masih hidup, ucap Jie. Dunia Taisu memang sangat kuat, dan dalam beberapa hal mereka jauh di depan dunia sensi. Tapi ada satu hal yang menjadi alasan sebenarnya mengapa dunia Taisu menginvasi dunia sensi. Karena perkembangan dunia Taisu yang terlalu cepat, diferensiasi dan konsumsi sumber daya menjadi sangat serius. Dunia Taisu seharusnya berada di masa kejayaannya, tapi perkembangan pesat juga membawa kerugian, yaitu kekurangan sumber daya, sehingga mereka dengan cepat memasuki akhir dari dunianya sendiri, ucap Jie kembali. Secara keseluruhan, invasi ini sangat penting bagi dunia sensi, tetapi bagi dunia Taisu, ini juga kelangsungan hidup dan kematian mereka. Ini karena jika mereka dikalahkan, dunia Taisu akan mengalami kemunduran dengan sangat cepat. Lagi pula jika tidak ada dukungan dalam hal sumber daya, sebuah dunia akan runtuh dengan sangat cepat, ucap Jie menjelaskan secara mendetail. Dan ini juga pertama kalinya Jie menjelaskan banyak hal kepada Xiaoyan. Kekuatanku masih terlalu lemah, namun invasi itu sudah dekat. Jadi apa yang bisa aku lakukan dengan kekuatan seperti ini, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan berubah menjadi rumit. Dari ingatan kunonya, dia merasa bahwa usaha yang dia lakukan sangat tidak berarti dari dulu hingga sekarang. Dunia tidak hanya membutuhkan sosok yang kuat, tetapi juga setiap inci dari kekuatannya. Tetesan menyatu menjadi sebuah sungai, dan satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Tampaknya beban di hatimu telah membuatmu melupakan kebenaran paling mendasar ini, ucap Jie. Suara Jie terus keluar, dan Xiaoyan sedikit membeku ketika mendengar kata-katanya. Xiaoyan merasa bahwa dia seperti sebutir kerikil dalam menghadapi perang yang besar ini. Karena statusnya sebagai reinkarnasi Susang, dia masih menempatkan beban yang sangat berat di hatinya. Tidak ada yang bertanya kepadanya tentang hal ini, tetapi dia tanpa sadar telah menempatkan dirinya masuk ke status dewa tertinggi. Oleh karena itu tekanan di hati Xiaoyan begitu besar, sehingga dalam ingatan perang kuno ini, dia tidak bisa melepaskannya untuk waktu yang lama. Karena ini masalah kelemahannya. Kamu harus memahami bahwa invasi dunia bukanlah kebetulan, dan juga bukanlah kebencian. Itu hanya kompetisi yang dapat berkembang seiring berjalannya waktu. Hal yang sama bisa berlaku untuk kultivasi, dan hal yang sama juga berlaku untuk sebuah dunia. Penggantian yang lama dan yang baru, hanya pemenang yang berhak hidup. Ini adalah seleksi alam. Bekerja keraslah, karena dunia sensi telah memilihmu. Hatimu juga harus cukup kuat untuk menerima tanggung jawab ini, ucap Jie yang terus memberi masukan kepada Xiaoyan. Dewa tertinggi, ketika dia seumuran denganmu, bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menemuiku, ucap Jie kembali. Mengikuti kata-kata Jie, sorot mata yang kompleks di mata Xiaoyan berangsur-angsur menghilang, dan suasana hatinya langsung membaik. Alasan kenapa Jie mengatakan begitu banyak adalah karena dia ingin menstabilkan keadaan pikiran Xiaoyan yang saat ini sedang kacau. Aku mengerti, terima kasih senior Jie, ucap Xiaoyan segera menangkupkan tangannya kepada Jie. Pada saat ini kegelisahan di hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Xiaoyan terlalu memikirkan masalah invasi dunia Taisu. Tapi sebenarnya beberapa masalah tidak perlu diselesaikan dengan cara yang rumit. Apa yang harus dia lakukan sebenarnya sangat sederhana, yaitu percaya pada kekuatannya sendiri. Kultivasi Xiaoyan sudah cukup keras. Jika perang benar-benar pecah, termasuk semua avatar yang dia punya, kekuatan Xiaoyan akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.